Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin di sini video kali ini kita bisa mulai langsung belajar untuk HTML dasarnya, dan di sini juga kita bisa mulai dari progres yang pertama, dari introduction, kemudian nanti bisa kita lanjut. Untuk videonya, untuk pembelajaran mungkin kita tidak tentu ya. Satu video kita bisa 1, 2, 3 dalam materi, atau kalau bisa lebih ya kita lebihin gitu. Kita yang penting belajar dan paham per videonya atau per konsepnya gitu. Jadi jangan buru-buru, kita pelan-pelan aja gitu. Buru-buru juga nanti belum tentu kita paham. Kalau kita tidak paham, mungkin nanti kita bisa kembali lagi ke video sebelumnya, atau jadi ribet untuk ke materi selanjutnya. Karena materi selanjutnya juga mungkin akan membahas video sebelumnya begitu, materi sebelumnya. Jadi kalau kita tidak paham ya susah untuk lanjut ke selanjutnya gitu. Oke, kita bisa mulai. Mungkin kita bisa masuk ke home dulu. Kita baca dulu, kita belajar bareng dari HTML-nya. Nah, untuk materi kita ambil dari Web3 School. Dulu saya juga belajar secara mandiri dari Web3 School juga, karena menurut saya ini lengkap dan lebih tersusun. Apalagi sekarang tampilan juga oke sih, sudah rapi di tahun 2024 ini gitu. Dan materinya mungkin bahasa Inggris semua, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nanti saya suka juga persingkat begitu. Oke, di sini membahas. Oke, lanjut. HTML di sini merupakan sebuah markup language gitu. Artinya apa? HTML ini merupakan sebuah dasar banget, basic untuk membuat suatu website atau halaman web gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajarin sebelum membuat web. Tentunya yang pertama kita harus paham dan mengerti pembuatan atau ya HTML ini. HTML sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language gitu. Nah, di sini sudah diberikan contoh pembuatan HTML. Teman-teman nanti bisa langsung ngoding di sini dengan klik try it yourself. Di sini kita bisa coba-coba juga ya. Atau mau mode dark mode juga bisa gitu. Nah, tapi nanti kita pakai Visual Studio Code agar nanti bisa disimpan juga. Nanti bagi teman-teman yang mau lihat lagi materinya bisa lihat dari websitenya juga dan codingan teman-teman sendiri gitu. Nah, ini contoh dari HTML. Nanti saya jelasin di materi selanjutnya tuh. Kita lihat-lihat dulu. Nah, di sini juga nanti ada sebuah mini quiz gitu ya, mengisi kekosongan yang untuk di sini nih. Nah, nanti teman-teman bisa jawab sendiri atau nanti kita kerjain bareng gitu. Ada HTML quiz test namanya. Oke, mungkin sini ada beberapa referensi dari HTML, ada HTML element, browser support, atribut, dan lain sebagainya. Oke, cukup. Nah, kita kembali aja nih, biar ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke introduction. Introduction sih harusnya sama ya, sama seperti sebelumnya. Menjelaskan juga dasar dari HTML itu apa, gitu kan. Juga HTML ini yang tadi saya bilang merupakan untuk hypertext markup language gitu. Nah, juga dia merupakan standar untuk membuat sebuah web page atau halaman page. Dan sama seperti sebelumnya, ini ada simple dokumen HTML-nya. Nanti kita jelaskan perlahan. Mungkin di sini ada yang sudah paham atau mungkin yang baru belajar untuk pemrograman belum paham nih. Apa itu HTML? Apa ini kode-kode seperti ini begitu kan? Sedangkan saya tidak mengerti nih bahasa-bahasa seperti ini. Ada tutup kurung, ada doctype, ada HTML, head, title, dan body gitu. Kita nggak tahu juga apa itu maksudnya. Nah, di sini kita bisa contohkan apa sih tulisan-tulisan seperti ini, kode-kode seperti ini gitu. Ini saya berikan contoh. Nah, untuk doctype ini adalah sebuah deklarasi yang mendefinisikan bahwa ini HTML5 dokumen. Nah, begitu. Jadi HTML5 itu adalah untuk sekarang kalau tidak salah HTML versi terakhir. Kalau tidak salah itu 5.2 kalau nggak salah ya. Dan HTML ini mendeskripsikan bahwa ini adalah untuk rootnya dari sebuah elemen HTML gitu. Kalau bagian head ini
Nah, ini head, biar teman-teman bisa lihat bagian ini. Di dalam head ini terdapat title. Title nantinya untuk memberikan sebuah informasi di dalam halaman website kita. Contohnya dalam title ini, dia akan menulis sebuah tulisan yang terdapat di title bar. Contohnya seperti ini, tulisan Introduction to HTML atau tulisan YouTube gitu. Atau dalam website lain apa gitu kan. Nah, di dalam tag body, kalau dalam kurung siku ini kita menyebutnya dengan istilah tag gitu. Tag buka dan tag tutup, nanti kita bahas itu. Dan di dalam body ini merupakan definisi dokumen body, dan nantinya semua isi dokumen HTML itu akan masuk ke dalam tag body. Tag body buka dan tag body tutup. Di dalam ini yang nantinya tulisan atau paragraf ini merupakan isi dari halaman website ini. Contoh kita buka. Nah, untuk page title ini itu nanti terdapat di taskbar-nya. Di sininya nanti. Cuman kalau untuk di sini tidak terlihat, nanti kita pakai Visual Studio Code biar terlihat gitu. Dan di dalam body ini merupakan isinya. Nah, contohnya gini, my first heading dan my first paragraph. Untuk H1 dan P ini nanti kita bahas. Merupakan elemen-elemen yang ada di HTML begitu. Nah, kalau kita jalanin tadi, inilah hasilnya. Contoh kalau kita tambahin lagi, di sana ada sebuah paragraf lagi. Paragraf 2 kita buat. Tulisan gede. Sebenarnya tidak apa-apa, HTML untuk tulisan gede. Nah, kalau kita jalanin, ya dia nongol nih. Ya, dia muncul di sini. Berarti semua apa yang kita tulis dalam body akan muncul di sini, di halaman page-nya. Tapi kalau untuk yang di title, dia hanya informasi yang terdapat di halaman judul website gitu. Kita membuat page title, nanti munculnya di sini nih, page title gitu. Sudah kita jelasin. Nah, HTML itu berisi. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ada tag pembuka dan akhir tag. Tag awal dan akhir tag gitu maksudnya. Tag awal nanti tag akhir. Nah, di sini ada kontennya. Kalau kita lihat contohnya seperti ini nih. H1 ini tag awal dan ini tag akhir. Kita mau ngisi di sini apa? Paragraf atau tulisan atau sebagainya. Ini juga begitu. Jadi ada juga. Nah, tidak semuanya elemen ada tag awal dan tag akhir. Ada beberapa elemen yang tidak menggunakan tag akhir. Contoh di sini, kalau dari dua ini kita menggunakan tag terakhir. Tapi ada juga yang tidak memakai. Nah, contoh dari BR ini. BR ini apa? Nanti kita bahas. BR ini tidak menggunakan elemen, maksudnya tidak menggunakan isi elemennya, tetap, dan juga tidak menggunakan tag akhir gitu. Gimana? Seru kan? Nanti kita lanjut lagi mulai ngodingnya. Nah, contoh web browser yang menampilkan tulisan tadi, ada my first heading dan my first paragraph. Oke, nah ini ada gambaran nih. Jadi dalam satu kotak ini, nah ini strukturnya nih. Dalam sebuah gambar ini, HTML itu adalah sebuah satu kotak gede. Nah, ini ilustrasinya, begitu. Dalam head, itu nanti sebuah informasi, dan mungkin nanti tidak terlihat di dalam browsernya, tapi di halaman depan, informasi di atas ini, gitu. Mungkin sekarang kita tidak bisa contohin, nanti kita contohin. Kalau body, tadi seperti saya bilang, semua elemen yang di dalam body ini, isi kontennya akan tampil di halaman browser gitu. Oke, mungkin cukup bisa dipahamin ya. Terus, nah HTML story dari tahun 1989 sampai 2017 ya akhirnya ya. Oh ya benar, ternyata HTML terakhir itu di 5.2 gitu. Oke, cukup di sini. Kita balik, kita lanjut mungkin ya. Masih enteng kalau segini. Nah, editors. Kalau editor sudah pasti kita nanti pakai Visual Studio Code. Ada dulu pembuatan juga memakai Notepad di PC. Ini zaman dulu banget ini ya. Masih pakai Notepad. Ini lumayan repot dalam ngoding gitu. Ada text edit untuk Mac, terus bisa juga kita tulis di sini gitu. Nanti nampil, nah ini dulu dalam Notepad. Wah, ini repot banget sih ini.
kita harus hafal juga ya ini tag-tagnya. Tapi kalau sekarang diberi kemudahan sama text editor yang canggih-canggih, kita tinggal ketik, nanti ada suggestion-nya gitu. Nah, kita harus nge-save dalam format HTML atau HTML nanti gitu. Nah, ini view-nya, atau boleh coba di online editornya Wordpress School. Di sini kita yang tadi seperti kita klik, kita bisa coba-coba di sini juga bisa. Kemudian oke, habis, cukup, kita lanjut. Mungkin kita bisa habisin sih satu progres ini ya. Basic, kita mulai basic. Oke. HTML dokumen. Nah, di sini kita pasti memulai sebuah dokumen HTML itu menggunakan doctype. Yang artinya tadi menandakan bahwa dia udah HTML5 gitu ya. Nah, ini sudah contoh dokumen tadi. Nah, semua isi part dokumen itu berada di antara tag body buka dan tag body tutup, atau tag body mulai dan tag body akhir gitu. Untuk mendeklarasikan doctype, nah seperti ini teman-teman. Nanti kita kalau di Visual Studio Code kita bisa buatnya secara suggestion ya, kita langsung ketik itu langsung muncul semua nanti. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi. Nah, ada juga namanya HTML heading. Jadi untuk pembuatan judul heading itu ada beberapa level gitu. Dari H1 sampai 6. Jadi semakin kecil angkanya, semakin gede tulisannya. Semakin gede ukurannya, tulisannya semakin kecil kontennya. Begitu. Contoh kita lihat ini. Nah, di sini ada H1 sampai H6. Jadi semakin kecil angkanya, tulisannya semakin gede. Di sisi heading 1 dia gede, dan makin ke bawah dia makin kecil. H7 tidak ada, dia hanya H1 sampai H6 gitu. Oke, nanti pembahasan selanjutnya kita masuk ke situ juga. Dan kalau P itu merupakan sebuah paragraf dalam tag paragraf. Jadi kalau kita membuat paragraf, karena di sini paragrafnya cuma pendek ya, tidak terlalu banyak, jadi dia nongol, dan paragraf pastinya akan ada enter setelah paragraf itu. Nih, kan dia membuat baris baru lagi setelahnya gitu. Jadi kalau kita isi lagi di sebelah sini, dia tidak akan ke samping, tapi enter otomatis ke bawah gitu. Ada juga HTML link. Nah, biasanya nih kalau teman-teman sering lihat di website ada link-link tulisan seperti ini. Nah, beginilah buatnya. Nih, seperti ini pembuatannya. Wah, jadi teman-teman yang penasaran buat website juga gimana sih cara buat website gitu. Nanti kita mulai ya. Ada image, ada accessories. Nah, di sini ada tag. Nah, harusnya teman-teman udah bisa ngisi ini. Apa yang kita perlukan? Pembuatan tag harusnya ada buka kurung siku dan tutup kurung siku. Teman-teman bisa isi ini. Bisa di-pause dulu videonya mungkin. Nanti teman-teman juga kalau benar bisa submit nih. Nah, nanti bisa show answer kalau teman-teman yang mungkin udah nyerah yang isinya ya. Tapi harusnya kalau kayak gini sih udah paham ya dari penjelasannya. Oke, kita bisa lanjut nih lumayan. Karena masih banyak teori ya. Elemen. Nah, kita masuk ke elemen-elemen HTML. Udah kita terangkan tadi bahwa tag name itu ada di awal dan ada di akhir, dan di tengahnya ada konten. Konten apa yang kita mau isi. Ini juga contohnya yang tadi penjelasan. Nah, elemen HTML itu ada nestednya. Maksudnya apa? Di dalam elemen HTML ada elemen HTML lagi. Artinya di dalamnya ada lagi cabang untuk membuat elemen baru. Jadi dia tumpukan seperti itu. Contoh, di dalam body ini kan sebuah tag. Nah, di dalam kita buka ini dulu. Di dalam body ini kan sebuah teks. Anggap saja kalau kita rapikan seperti ini. Nah, ini kan juga elemen. Tetapi di dalam elemen ini dinamakan nested. Elemen di dalam elemen, nanti mungkin ada elemen lagi di dalam H1 gitu. Biasanya juga sering sih kita buat ini karena kita emang membuat tampilan website pasti selalu nested gitu. Ada nestednya gitu. Gak mungkin gak nested gitu kan. Ini contohnya juga. Ini elemen H1 sampai P tadi. H1 untuk judul yang gede, P untuk paragraf gitu. Oke, ini ada contoh skip
Oh, jangan skip tag penutupnya, tag akhirnya jangan skip. Nah, kalau kita tanpa menggunakan tag penutup, artinya cuma data tag pembuka di sini tanpa tag tutup di akhir, dia tidak akan error. Iya, dia tidak akan error, tetapi dia tidak terdefinisikan sebagai P alias paragraf kalau tanpa penutupnya. Artinya dia tetap jalan hanya sebagai tulisan biasa. Contoh kita buat tulisan baru. This is a paragraph 2 misalnya gitu. Nah, dia sama seperti ini. Dia hanya sebagai tulisan biasa. Yang artinya dia tidak ada terdefinisi sebagai paragraf. Nah, lumayan mengerti ya sampai sini ya. Kemudian dia juga tidak, nanti kalau di styling lumayan sulit. Nah, nanti kita bisa lihat dia paragraf atau bukan, nanti kita lihat dari konsolnya. Kalau di sini mungkin nggak kelihatan ya perbedaannya. Gitu. Ada juga elemen yang kosong gitu. Nah, sini ada paragraf P. Kemudian sini paragraf kosong, artinya seperti BR ini, dia tanpa konten. Nah, kalau tanpa konten, setelah di BR, BR ini sebenarnya sebuah baris baru ya. Setelah this is a, kita kasih BR, dia akan enter ke bawah, membuat baris baru. Artinya dia akan enter, tapi tidak otomatis kayak paragraf. Kalau sebenarnya tanpa ini, dia akan enternya di sini. Tapi kalau kita potong BR di tengah, dia akan memotong juga enter ke bawah gitu. Lanjut. Nah, HTML juga not case sensitive. Artinya mau di huruf besar, kecil, dia tidak berpengaruh. Tapi sebaiknya tulisannya hurufnya kecil. Karena selama saya belajar juga tidak pernah tuh pakai huruf besar gitu. Agak lucu juga kalau pakai huruf besar ya kelihatannya. Nih, satu. Jadi dia lebih direkomendasikan menggunakan huruf kecil, lowercase gitu. Dan lowercase juga paling banyak digunakan untuk HTML gitu. Nah, oke, kita lanjut. Wah, sudah lumayan nih. Atribut itu apa lagi gitu kan? Atribut ini bisa dibilang properti gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan dalam elemen HTML gitu? Nah, ternyata elemen HTML itu punya atribut. Contoh, atribut A. Dia mempunyai ini. Sebuah elemen A, dia mempunyai atribut href. Href ini apa? Nanti sebuah atribut kita akan bahas satu-satu. Href ini untuk mengisikan kemana link tadi akan kita klik. Ke website mana, ke link mana gitu. Nah, contoh kayak gini. Kalau kita klik Waterschool ini, dia akan lari ke link yang telah dibuat waterschool.com gitu. Jadi kalau teman-teman melihat website yang ada seperti ini yang bisa diklik, itu dibuatnya seperti ini gitu. Menarik ya. Kemudian ini src juga dipakai oleh IMG itu untuk image mana nanti sumbernya dari mana, sama seperti link tadi ya, ada sumber dari mana image ini, dari internet kah atau dari lokal kah gitu. Nanti kita bahas kalau sudah di materi selanjutnya yang membahas tentang itu. Ada juga tambahan untuk width dan height sebuah atribut. Nah, dari gambar tadi setelah kita masukin sumbernya, source di sini, dan ada lebarnya 500 dan ada tingginya 600. Kita bisa atur ini. Misalnya kita buat height-nya itu 20. Wah, pastinya kecil nih. Nah, misalnya kita 50 dah. Kita bisa atur nih atribut ini. Keperluannya di sini kita bisa atur. Gitu. ALT juga alternatif untuk memberikan nama alternatif kalau ini tidak muncul gitu. Nih, misalnya namanya kita salahin nih. Jadi PG, gambarnya tidak ada. Nah, dia keluar girl with a jacket gitu. Jadi dia akan muncul sebuah tulisan pengganti alternatifnya gitu. Terus ada length atribut, juga ada the title. Sini title untuk paragraf itu nanti bisa kita buat untuk styling juga gitu kan. Ada lowercase atribut gitu. Banyak ya teman-teman ya.
Terus di sini juga kita bisa bahas, yang kita bahas mungkin yang pernah saya pakai atau yang sering dipakai juga ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Makanya saya juga tidak buat seperti PowerPoint atau materi gitu. Teman-teman, saya sengaja juga biar teman-teman baca dokumentasinya gitu. Biar teman-teman paham dari informasi resminya. Di sini saya kan tidak mengajarkan gitu. Sama-sama belajar aja, saya ngasih tahu apa saja sih yang sering dipakai, apa saja sih yang harus dipelajarin gitu. Jadi kalau teman-teman tidak tahu juga tanya aja di komentar gitu. Nah, di sini kita tadi dari mana ya? Oh, ini single quotes. Contoh di sini. Single quote itu artinya kalau kita membuat title itu bisa menggunakan petik 1 atau petik 2. Nah, tergantung kondisinya teman-teman. Kalau teman-teman memakai titik 1, artinya pengen di dalam kata tersebut ada titik 2-nya, berarti teman-teman harus membuatnya menggunakan titik 1 paragrafnya, teksnya. Tapi kebalikannya, jika pengen titik 1 gitu, seperti kata Jumat itu kan seperti tulisannya ada petik 1 ya, setelah kata huruf jum gitu ya, kata jumnya baru at gitu kan, bisa ada petik 1 gitu. Nah, teman-teman harus membuatnya menggunakan petik 2 gitu. Nih, seperti ini nih. Nah, menggunakan double quotes atau single quote gitu. Terus, ini ada lagi. Wah, ini bisa teman-teman buat nih. Teman-teman isi, biar teman-teman ngelatih juga per materinya gitu. Nanti tinggal submit answer aja ya. Terus, nah terakhir komen. Komen ini kita buat untuk agar tidak dieksekusi atau kita bisa memberikan sebuah judul atau tanda bahwa dokumen ini atau kode ini tidak dijalankan gitu. Gimana cara membuat komen? Membuat komen sebenarnya ada shortcutnya. Tapi kalau untuk tampilannya seperti ini. Kurung buka, tanda seru, terus strip, terus komenannya di sini, teksnya, baru tutup lagi gitu. Nah, seperti ini. Artinya apa? Dia tidak akan dijalankan. Nah, ada this is a comment, this is a paragraph, sama comment are not displayed in the browser. Nah, untuk yang kalimat 1 dan kalimat 3 itu tidak dijalankan di sini. Tapi kalimat yang di nomor 2, paragraf kedua ini dijalankan. Tapi kalau kita hapus, komenannya kita hapus, pas kita run, jalan. Dan ini tidak jalan. Biasanya digunakan untuk memberi tanda atau dokumentasi gitu. Ini bagian part apa gitu-gitu. Kalau dalam sebuah tahap pembuatan website ya. Ini yang nge-hide comment gitu kan. Terus khusus hide inline, ini di dalamnya kita komen bisa. Nah, jadi nggak semuanya kita komen, tapi di dalam sebuah teks aja nih, 2 kata aja nih kita komen, nih bisa juga gitu. Nanti kita coba. Oke. Habis ya. Oke, mantap. Kita sudah 7 pelajaran hari ini. Oke, kita mungkin langsung bisa buat ya. Kita tes dari materi ini kita apa aja. Dari tadi ada pembuatan paragraf, elemen-elemen yang dibuat, terus struktur dari HTML, atribut, kemudian ada komen kita buat, kita tes gitu kan. Kita bisa buat folder, nanti saya buat folder di download, teman-teman bebas mau buat di mana. Nanti satu folder ini kita untuk pembelajaran full ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Teman-teman butuh apa? Wah, lihatnya di sini gitu. HTML. Belajar HTML gitu, misalnya. Kita tinggal ke kanan. Kalau teman-teman bisa open, mungkin saya buka di sini Visual Studio Code-nya. Oke, ini saya close dulu folder saya. Nah, teman-teman kalau mau bukanya folder tadi tinggal open folder, terus di download tadi kalau saya tinggal klik terus select folder, dia akan masuk ke sini. Oke, cakep. Nah, di sini kita buat sebuah file. Biasanya untuk membuat file itu diberi nama index. Kebanyakan sih seperti itu. Gak tahu saya kenapa nama di awalnya index. Gitu. Kita buat aja ya index. Nah, untuk ekstensinya menggunakan HTML.
Mantap, kita save. Di sini untuk sebuah struktur dari dokumen HTML itu tadi ada doctype ya. Teman-teman nggak usah buat satu-satu seperti ini gitu. Di Visual Code sendiri kita sudah bisa membuatnya dengan extension yang tonton di video kedua. Itu teman-teman harus install ya extension apa yang kita butuhkan gitu. Teman-teman bisa ketik aja HTML, pilih yang HTML5 terus tab atau enter. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih semuanya udah langsung tertulis. Atau teman-teman bisa klik tanda seru yang nomor 2. Tapi kalau ini cuma 1 gitu. Oke, kita buat ulang ya. HTML5. Ini title untuk berisikan judul. Nah, kita tulis judul di sini misalnya belajar HTML. Oke. Untuk ngejalaninya ingat teman-teman, kita bisa klik kanan atau tonton ya video kedua sebelumnya ya. Cara menjalankannya, extension apa yang diperlukan gitu. Kita tinggal show preview biar kita tampilnya di Visual Code aja, gak usah ke browser. Oke, nah maksud dari title tadi, pencet lagi. Nah, title ini dia akan muncul di atasnya, nih di navigasinya ini loh. Nah, ini kan belajar HTML, dia akan nongol di sini, seperti tadi wetrischool.com gitu kan. Kita ganti belajar aja. Dia akan nongol nih. Kita refresh. Iya, cakep. Di sini kita belajar HTML lagi ya. Nah, tadi teman-teman diperkenalkan bahwa nulis semua konten yang di HTML itu di dalam HTML body semua. Nah, teman-teman sini bisa tulis. Kita tadi udah mengetahui sebuah elemen dari HTML yang H1 ya, sebuah judul ini. Teman-teman bisa klik H1, tulis belajar HTML. Nah, dia langsung muncul ya di sebelah kanan ini ya. Langsung muncul. Belajar HTML gitu. Nah, langsung muncul dia. Sip, cakep. Tulisnya kan gede nih. Kalau kita buat H2, pasti dia lebih kecil dikit ya. Belajar, kita tulisnya samain aja hurufnya. Nah, lebih kecil ya. Gitu. Terus tadi teman-teman juga udah diajari membuat paragraf menggunakan P. Gitu kan. Teman bisa buat klik P. Nanti ada suggestion-nya di sini nih, teman-teman bisa tab. Ya, kita buat nih. This is a paragraph 2. Nah, cakep ya teman-teman, udah bisa buat website nih, sudah jadi nih tampilan website kita. Tapi nggak sampai sini ya, kita belajar tahap-tahapnya dulu nih sebelum teman-teman buat aplikasi yang gede gitu kan. Semua juga berawal dari HTML kok, aplikasi-aplikasi web gitu. Nah, apalagi teman-teman, tadi teman-teman juga udah mengenal atribut ya, atribut. Contoh dari image tadi ya. Misal kita ada image, img. HTTPS-nya di sini saya ada extension lain yaitu Code.io. Ini sebuah extension AI yang membantu suggestion kalau saya sih membantu untuk kalau saya lupa nih skripnya apa gitu, teksnya apa, dia membantu juga, tapi tidak semuanya benar sih teman-teman, hanya mengingatkan saja sih. Teman-teman boleh install ini, tapi saran saya sih jangan dulu diinstal. Teman-teman harus paham juga sintak-sintak apa sih yang diperlukan di sini gitu. Jadi teman-teman nggak sekedar copy paste, tapi diketik benar-benar tahu konsepnya. Makanya video ini saya buat juga pelan-pelan gitu. Teman-teman jangan buru-buru untuk belajar bahasa pemrograman atau coding gitu. Karena ya kita harus sepakat bahwa belajar coding atau pemrograman itu ya lumayan juga sulit gitu kan teman-teman. Tapi kalau teman-teman harus sabar, pelajari dengan tekun, pasti teman-teman bisa. Tuh, saya juga gitu. Walaupun saya sudah kerja, tapi saya tetap belajar pelan-pelan gitu. Gak apa-apa pelan-pelan, terlambat dari teman yang lain mungkin yang udah jago, gak apa-apa. Tapi nanti teman-teman harusnya lebih paham gitu. Bahkan ada kita pelan-pelan juga belajar belum tentu kita gagal gitu. Bahkan orang yang cepat-cepat kebut atau bisa dibilang istilahnya FOMO gitu, apa-apa dipelajarin tapi nggak ngerti konsep, nah itu juga bisa akan jatuh, akan stuck gitu di tengah jalan karena dia fundamentalnya nggak kuat gitu. Mungkin sini karena kita tidak punya gambar ya di sini ya, kita asal aja ya, mungkin gambar.jpg. Harusnya nongol gambar di sini, tapi dia tidak nongol. Ada cara alternatifnya, yaitu menggunakan ALT alternatif. Kita beri nama
gambar. Iya, jadi dia muncul seperti itu teman. Kita bisa kasih height dan weight, tapi karena gambarnya tidak muncul ya, kita tidak bisa berikan ini. Atau kita bisa kasih gambar ya teman-teman ya. Kita simpan di sebuah aset. Kita buat folder aset misalnya. Kita taruh gambarnya di sini, kita kasih file lagi, folder, terus kita image misalnya. Jadi gambar kita simpan di sini. Kita cari gambar misalnya HTML ini ya, kita simpan, mungkin bisa ini kita simpan, save image, kita taruh di dalam belajar, di asset, di image, HTML, tapi SVG ya, sini ya. Kita cari deh yang JPEG atau PNG. Gambar, logo, HTML, JPEG. Kita ambil contohnya. Oke, misalnya gambar ini ya teman-teman ya. Wah, ini PNG sepertinya. Mana image? Oke, kita save. Ini kasih nama HTML aja. Jadi masukin ke dalam foldernya asset, image, PNG. Oke, udah save. Harus sudah ada ya gambarnya di sini ya. Ini. Oke, kita masukin nih. Dengan cara kita masukin ke pad lokal. Ada jalur padnya namanya. Jadi kita masuk ke dalam aset. Ya, ini teman-teman ada kelihatan nih. Kita klik aset, kita tap, ada masuk ke image, terus di dalamnya ada HTML PNG. Nah, nongol nih. Kita atur nih width-nya berapa. Misalnya 80 pixel. Ya, cukup ya. Lumayan lah, atau bikin 100 deh. Biar gedean dikit, biar semangat kan ya. Bisa kasih pixel atau langsung gitu. 100 aja. Hey, kita buat 100 juga biar dia bentuknya sama ya, panjang sama lebarnya, tinggi sama lebarnya gitu. Oke, cukup teman-teman. Nah, sampai sini kita udah belajar nih apa aja di dalam HTML ini, perlunya apa aja. Kita tahu semuanya, elemen, terus ada elemen pembuka dan elemen tutup tadi. Ini buka dan tutup, ini isi kontennya, kemudian ada sebuah atribut. Oh iya, satu lagi, komen tadi ya, komen. Itu sebuah komen, itu misal kita taruh di bawah sini nih, kita buat sebuah H2 ini di komen. Nah, kalau nggak di komen dia akan muncul ya kan, ini di komen. Tapi kalau kita hide, nah ada shortcutnya teman-teman, yaitu Ctrl/ atau Ctrl garis miring gitu. Ctrl garis miring, kita klik, tep, jadi. Nah, nggak nongol kan dia karena dia di hide atau tidak dieksekusi gitu. Oke, apa yang sudah kita pelajarin? Mungkin kita sudah mengenal elemen HTML, kemudian elemen pembuka dan tag tutup, kemudian kita mengenal atribut, macam-macam atributnya, sebagian ya, nanti kita sambung lagi di materi selanjutnya. Kemudian kita mengenal komen, terus struktur HTML, di dalam head kita ada apa aja informasi, terus di dalam body ini sebuah kontennya akan ditampilkan semua begitu ya. Oke, mungkin cukup dulu ya. Kita pelan-pelan aja belajarnya gitu. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya mengenai apa ya? Formatting dan style. Wah, ini lumayan panjang. Kita pelan-pelan aja nanti di sini, lumayan nih, seru nih. Yang di sini heading, paragraf, nanti dibahas ini semua nih. Seru nih, serius, semakin seru nih. Teman-teman, terima kasih mungkin yang sudah nonton, yang sudah ikut praktek juga. Terus ulangin apa yang sudah disampaikan di sini atau pelajarin secara mandiri, dibaca lagi karena juga mungkin dokumentasinya lebih bermanfaat kalau kalian baca gitu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.